Terima kasih Bu Haji. Nazar itu yang tidak wajib dilaksanakan ketika kita bernazar meninggalkan hal yang mubah. Meninggalkan hal yang mubah. Saya tidak akan makan daging, gitu. Saya tidak akan makan ayam. Dia bernazar untuk meninggalkan sesuatu yang sebetulnya boleh, gitu. Itu tidak wajib dilakukan. Kan hal yang boleh itu. Gitu. Jadi bernazar meninggalkan sesuatu yang mubah. Nah, kalau yang wajib itu bernazar melakukan sesuatu yang mubah. Kalau tadi meninggalkan, kalau yang wajib melakukan hal yang mubah dan dalam ketaatan. Ya gitu. Saya nanti kalau naik pangkat akan saya traktir jamaah masjid, Jamaatul Amaliyah di Walahar. Dahar wae cenah. Ustaz teh dahar wae. Boleh itu. Mubah kan makan itu. Ya. Tapi menjadi wajib ketika kita menazarkan itu. Melakukan sesuatu. Kalau tadi mah meninggalkan, kalau ini melakukan. Itu bedanya di situ. Dan itu kehitung sedekah kan ya, kehitungnya menjadi kebaikan. Jadi nazar itu kan dalam hal kebaikan dan ketaatan. Jadi wajib, hukumnya sesuatu yang tidak wajib jadi wajib gitu, untuk dilakukan. Kalau yang tidak boleh, yang tidak usah dilakukan, diwujudkan, itu yang meninggalkan jangan. Di sini juga ala tarki mubahin, meninggalkan hal yang mubah, jangan. Jadi kalau nazar melakukan, jangan meninggalkan. Saya tidak akan menikah, janji ya ke suami nanti, Pak, pokoknya mama mah tidak akan menikah selamanya kalau papa nggak ada mah. Pak deh besok minggu harap teh atau bulan depan ninggal tas suaminya. Kawin terus kawin, menang jodoh, menang. Saya ulangi. Janji, aku tidak akan bisa mencintai orang lain selain dirimu, Fred. Dan aku tidak akan menikah setelah dirimu tiada. Hek teh, tos meninggal pasangannya, suaminya atau istrinya, ketemu jodoh, kawin, boleh nggak itu? Kan tadi sudah janji, sudah nazar. Boleh, karena tadi janjinya akan meninggalkan. Hai ketemu jodoh deui, jadikeun kunaon sih? Kardi. Jadi tong kagok Pak Haji kalem aya dalilnya. Ya, jadi meninggalkan sesuatu itu boleh dilanggar. Janji meninggalkan sesuatu boleh dilanggar. Meninggalkan sesuatu yang mubah. Apalagi nikah mah ibadah. Gitu. Kok jadi kakao itu urusan kemana? Ya. Tadi di tengah jalan tidak melakukan. Seperti tadi itu. Sudah sumpah di tengah jalan ada masalah. Tadi sudah janji kan tidak akan menikah lagi seumur hidupku ketika dirimu sudah tiada. Aihek aya deui jodoh meunang. Tak ayeuna misalkan PNS diangkat sumpah akan merahasiakan sesuatu, ya kan? Yang sifatnya memang harus dirahasiakan gitu. Naon deui ya? Padahal saya sering nyumpah saya teh. Suka lupa lah kalau begini mah. Kalau misalkan perawat itu ya, wisuda itu. Dokter akan merahasiakan pasien. Laporan medis pasien itu akan dirahasiakan. Kan aya, makanya dokter mah rada non teh. Rada apik biasana gitu megang sumpah. Untung dicerita-ceritakeun.
si eta cenah tos berobat ke naon bisul si eta na ceritakeun teu meunang. Nah, bagaimana kalau dalam perjalanan kita melanggar? Makanya jadi PNS mah sing loba sedekah. Didinya naon kita atas sedekah supaya jadi kafarat urang. Bisi dalam perjalanan urang teh aya anu salah, aya nu ngalanggar sumpah, sing loba sedekah, sing banyak sedekah, banyak puasa, banyak salat. Eta supaya naon? Hiji urang kakontrol jiwa urang, diri urang. Da di PNS mah banyak godaan ya. Ya. Banyak godaan ya biasa. Sok katilu nya. PNS atuh. Aya K3 kutak-katik kwitansi. Tah eta teh meureun urang dosanya. Karena itu ya kudu banyak sholat lah, sunat, kudu banyak sedekah, kudu banyak puasa supaya kakontrol jiwa diri orang teh. Ulah nemen-nemen teuing gitu. Ya, nanaon gawe teuing mah pan sok goreng gitu. Jadi orang mah ya disebut suci nya moal mungkin suci da ngaranna ge di PNS mah teu da. Orang hayang bener banget gitu. Ngan di musuhan ku jelema kabeh komo ku atasan ya urang nu sederhana we nu kira-kira urang ulah sarakah gitu. Nah di PNS mah da kitu biasana ieu mah lain nuduh da biasana nya nu pensiun alhamdulillah sehat keneh mah model Pak Haji kos alhamdulillah sehat selamat berkah sentosa amin. Ainu modal ngajabat keneh kos saya palaur ho ya ge godaan apa lumayan kenceng ya gitu pan penyelewengan mah selalu ada potensi tapi sekarang itu susah sekarang mah PNS teh bener-bener dititah bener ya nama dititah bener sekarang bener nggak kayak dulu. Sekarang gaji atau apapun honor lewat rekening, nggak ada potongan, nggak ada bisa. Di Kerawang ini menggelontorkan bantuan untuk guru ngaji ya dan semacamnya itu sekira kemarin itu 12 miliar. Itu duitnya langsung ke rekening masing-masing tuh. Marabot guru ngaji gitu, nggak ada kan potongan susah, yang motong juga susah. Jadi bener ini mah insya Allah rada bener lah. Dalam menditeang ya duka teuing dalam menditeang kata nemen teuing we. Tapi pasti ketahuan Pak. Ada laporan. Aina mah insya Allah lah rada balaner ini mah. Saya bilang rada teh ya teu kabeh bener Pak nih. Ya buktina kan aya nu kena gitu berarti kan korupsi. Ya gitu Bu, jadi melakukan sesuatu itu kalau dia melanggar sumpah jabatannya waktu itu jadi PNS atau jadi jabatan pejabat ya manusiawi sih, karena itu sering-seringlah melakukan kifarat bisi-bisi dina laku lampah orang dalam perjalanan karir kita itu ada yang melanggar sumpah itu sama kayak kita juga nih sering-seringlah sholat sunat kunaon bisi sholat orang wajib untuk sampurna sebagai kafarat. Saya kira itu Bu ya. Satu lagi masih ada waktu. Apa saja ciri-ciri godaan dan cobaan dalam kehidupan ini? Bapak Ibu, setiap hari kita akan berinteraksi dengan siapapun di dunia kita ini. Kalau di rumah kita interaksi dengan keluarga, di luar kita interaksi dengan masyarakat, di kantor kita akan berinteraksi dengan teman kerja. Dalam interaksi itu kadang-kadang ada hal yang ganjal dan ganjil, mengganjal kita dan ganjil kita itu. Nah itu ada cobaan, ada godaan.
Hal yang menjadi godaan itu biasanya datang tiba-tiba, datangnya tiba-tiba dan memang mengajak kita untuk bermaksiat. Itu godaan. Godaan itu tahu-tahu ada datang ke kantor bawa duit, ya, bawa duit sekian juta, coba ieu haji pangtahelakeun. Wah, eta bisa teu tahun ieu, padahal mah jatahna tahun 2002 genep, hayang berangkat tahun 2023. Mawa duit, yuk, tek, bener teu? Eta ngaranna naon eta ngaranna? Godaan. Da ada korupsi, diajak maksiat. Tapi ayeuna mah teu bisa, mungkin oge bisa. Sababnya eta duit, padahal mah teu bisa ya. Nya saya akan usahakan biasa gayana dicandak duit teh. Berangkat teh henteu angger henteu. Engke teh naon teh ngadalilna narasina gitu. Waduh, sudah saya usahakan Pak, mohon maaf sekali. Ternyata baru ada kemarin kebijakan baru. Trik-triknya itu teh. Jadi tong percaya nu ka itu geus. Atau datang ya muka kepala kawah mah. Pangjieunkeun buku nikah ieu cenah. Naon? Ya. Kawin deui urang gitu. Untuk make surat cerai, Pak. Berarti poligami. Poligami kudu aya izin pengadilan. Eta naon berarti itu? Ya, duit tenang we 5 juta ke saya dibere. Asal jadi surat nikah. Trik kita teh. Godaan itu tuh Pak. Jadi dijian beunang Pak Wirjen Pak isukan ge. Laporkeun. Eta godaan. Juga sekalian mencoba apa? Mencoba iman kita. Ai godaan mah memang datangnya dari luar, memang datangnya. Nah, cobaannya datang dari luar. Maksudnya dari diri kita mencoba kekuatan iman kita, ya sekaligus mencoba keimanan kita. Godaan mah udah narik kurang ka maksiat ka ditu keluar gitu, keluar jalur. Cobaan mah menguji kekuatan diri kita, seberapa kuat kita untuk bertahan pada integritas yang disumpahkan tadi itu, berintegritas. Cobaan dicoba kan, orang itu kan kelihatan aslinya satu ketika memegang kekuasaan, yang kedua ketika memegang uang. Ibu tahu bagaimana karakter karakter suami ibu ketika banyak duit. Coba pikir, tinggalin. Kalau suami ibu punya banyak uang terus pulangnya jadi jarang-jarang, nah ketahuan ini karakternya memang begitu, karena uang akan membuktikan siapa seseorang. Yang kedua kekuasaan, ya cobaan kekuasaan itu. Coba kalau orang dikarik kekuasaan kemudian makin tinggi, kan gini, ada istilah gini kalau di kantor saya itu, makin tinggi jabatan seseorang maka potensi salahnya makin besar, maka dosanya juga makin banyak. Bener itu. Tapi dibalikin ke positifnya, makin banyak potensi ibadahnya, makin besar peluang untuk beribadahnya. Jabatan, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi dia punya potensi kebaikannya, potensi ibadahnya. Bupati sekali tanda tangan 7 triliun karena APBD 7 triliun, 6 triliun di sini. 6 triliun tanda tangan set. Kalau arahnya itu pada kebaikan, bangun infrastruktur segala rupa, berarti jadi ibadahnya. Tapi kalau dia tidak, ya cenah ieu berapa persentase jeung urang gas eta mah. Kita baca ya sudah. Nah itu namanya kalau cobaan itu menguji apa yang sudah ada di dalam. Cobaan. Orang dicoba. Tapi lamun orang ditangkap ku Kejaksaan Agung mah lain cobaan itu mah. Ditangkap ku KPK lain cobaan. Ya itu mah ya musibah. Apes. Tapi lain sebut cobaan menguji apa yang sudah di dalam kita, keyakinan kita, integritas kita ada dalam diri kita. Nah kalau godaan itu yang datangnya dari luar itu untuk menarik kita keluar, itu maksudnya gitu bedanya sebenarnya. Ya itu sih
kira-kira Pak. Ya kira-kira ke artinya cukup. Itu saya mah sudah siang lah. Terima kasih Pak Haji Asep.